Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari SMP IT Insan Mulia Lampung Utara. Di sini kami mencoba membuat video pembelajaran atau tutorial bagaimana cara menggunakan spreadsheet via Google Chrome ya atau via apa namanya Chromebook. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama setelah kita mengaktifkan Chromebook kita, kemudian sudah tampil layar utama, maka kita bisa langsung membuka aplikasi Google Chrome, ya. Kita klik di sini Google Chrome. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Maka ketika kita ingin menggunakan aplikasi Spreadsheet, kita bisa menuju pojok kanan atas, ya. Di situ ada titik tiga, ada tulisannya aplikasi Google, ya. Kita klik saja, kemudian kita pilih spreadsheet. Kita klik Bapak Ibu, kita tunggu sesaat. Kita pilih yang kosong ya. Kita pilih yang kosong. Kita tunggu sesaat. Nah, beginilah tampilan awalnya ya. Hampir mirip-mirip dengan Excel pada Microsoft Office ya. Bapak Ibu, di sini kami akan coba membuat tutorial bagaimana cara mendata ya. Ambillah contoh kita akan mendata siswa ya pada salah satu kelas. Kita akan bertanya tentang ekstrakurikuler apa yang akan mereka pilih dan akan mereka ikuti ya. Nah, Bapak Ibu, untuk langkah pertama mungkin di sini kita bisa mengetik data data siswa peserta ekstrakurikuler eh, kelas 9A misal. Nah, kita ketik seperti ini. Oh iya, Bapak Ibu, eh, di sini kami menggunakan caps lock ya. Kalau di notebook apa di laptop biasa atau di PC itu kan ada pada keyboardnya ada caps lock ya. Cuman di sini tidak ada, maka cara mengaktifkan caps lock atau menonaktifkan caps lock kita bisa tekan pada keyboard kita tombol ALT dan penelusuran. Ya, ada gambar loop atau ada gambar kaca pembesar. Contoh kita tekan seperti ini, ya maka secara otomatis yang tadi caps lock berubah jadi huruf kecil. Ya, kalau ingin mengaktifkan lagi, kita pencet lagi caps lock. Di sini data siswa peserta ekstrakurikuler kelas 9 sebagai contoh. Maka pertama kita bikin dulu kolom-kolomnya. Contoh misalkan di sini nomor. Kemudian di sini kita tulis nama siswa. Kemudian di sini eh, ekskul pilihan. Kemudian di nomor misalkan kita bisa ketik satu, kemudian di bawahnya 2. Nah, Bapak Ibu, seandainya kita ingin membuat sampai misalkan contohlah sampai 10 nomor, maka kita cukup blok saja yang nomor satu dan nomor 2. Kemudian di sini ada tanda bulat ya biru atau bulat kecil ya. Kita bisa tarik di situ Bapak Ibu ya. Kita bisa tarik kemudian sampai sini misalkan contoh kita bikin 10 ya. Kita bikin 10. Nah, otomatis dia langsung berurutan. Jadi tidak perlu kita mengetik 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kita cukup tarik. Kemudian eh, kita ambil contoh nama siswa. Misalkan ya, kita ketik di sini siswa siswa satu, di bawahnya juga siswa 2.
Kalau misalkan di sini kan hanya sebagai contoh Bapak Ibu ya. Jadi kalau seperti ini juga bisa kita tarik. Tapi kalau misalkan kita mau ketik nama-nama siswa itu juga bisa dan tidak bisa kita tarik Bapak Ibu karena nanti apa namanya ininya bisa berubah ya, tidak bisa berurutan. Kalau ini kan berurutan siswanya 1 sampai 10. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ingin mencoba membuat ekskul pilihan ya dengan menggunakan kotak centang. Jadi nanti tinggal dicentang misalkan siswa ingin mengikuti PMR, ingin mengikuti Paski dan lain sebagainya. Jadi nanti tinggal dicentang. Tinggal kita centang Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu, kita misalkan ambillah contoh ada 3 ekskul ya. Di sekolah kita misalkan ada 3 ekskul. Yang pertama misalkan PMR. Oh iya Bapak Ibu, sebelum kita tulis, kalau seandainya kita sudah terlanjur mengetik seperti ini, kemudian kita ingin mengetik di bawahnya ekskul pilihan ya. Sedangkan di samping kirinya di sini sudah kita tulis nomor dan nama siswa yang pertama, maka tidak perlu kita hapus kemudian kita tulis di bawahnya, kita ulangi tulis di bawahnya tidak perlu. Cukup kita klik yang di nomor 1 di sini ya. Kemudian kita klik kanan. Nah, sisipkan 1 baris di atas Bapak Ibu. Nah, sudah muncul seperti ini, sisipkan 1 baris di atas, kemudian baru kita tulis ini yang kolom kita tambahkan tadi. Kita tulis misalkan PMR. Yang kedua misalkan Paskibra. Yang ketiga misalkan ambil contoh TIK. Ekskul ini ya contoh ekskul yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau seperti ini kan ada kolom tambahan ya. Bagaimana cara menyatukannya? Ini sebenarnya sama dengan eh, Excel ya. Kita merger ya istilahnya kalau di Excel, maka kita klik gabungkan sel di sini. Klik Bapak Ibu. Nah, dia otomatis gabung. Sama seperti ini juga kita blok dulu Bapak Ibu, kita klik gabungkan sel. Nah, yang ekskul pilihan juga misalkan, nah, kita klik, kita pilih gabungkan sel. Nah, dia secara otomatis satu. Nah, ini kan, kalau mau bikin di tengah bagaimana Bapak Ibu? Nah, kalau kita ingin membuat di tengah, maka cukup kita pilih di sini. Ya, ada perataan vertikal. Ya, kita pilih di tengah. Ya, ini misalkan dua-duanya kita pilih di tengah. Perataan vertikal kita pilih yang tengah. Kemudian kita pingin di tengah perataan horizontal. Kita tinggal di sini. Nah, dia sama-sama di tengah. Berubah menjadi di tengah Bapak Ibu. Begitu juga yang ekskul pilihan, kita klik perataan horizontal di sini. Ini juga begitu, kita pilih di sini, gabungkan sel, kemudian perataan tengah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara kita membuat kolom? Misalkan kolomnya ingin kita kasih kotak-kotak, maka kita cukup blok semuanya ini, ya. Kemudian kita pilih, nah di sini kita pilih semua. Kemudian di sini juga kita bisa blok, kita pilih, mohon maaf di sini. Nah, kalau untuk yang lain-lainnya mungkin hampir sama seperti Excel ya, seperti misalkan kita ingin bikin bold atau ditebalkan, di sini ada kita blok semua, kita klik huruf B. Kalau ingin cepatnya misalkan kita pencet Ctrl B. Nah, dia otomatis berubah jadi bold atau jadi tebal hurufnya. Kita pencet Ctrl B, berubah otomatis. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita membuat kolom checklist? Nah, kita blok dulu di sini semuanya, kemudian kita masuk pada menu sisipkan. Ya, kita klik menu sisipkan, kemudian kita pilih kotak centang. Nah, sudah muncul Bapak Ibu menu kotak centang ya.
Jadi ini bisa diklik sudahan, ya. Ketika misalkan siswa pertama milih Paski, ya tinggal Paskibranya yang dicentang. Siswa kedua misalkan milih PMR, ya tinggal klik yang PMR. Nah, ini juga bisa kita tambahkan catatan Bapak Ibu. Contoh misalkan ya, PMR itu apa sih? Ya, kita klik di sini, bisa klik kanan kalau menggunakan mouse, ya. Kita berikan sisipkan catatan. Ya. PMR itu adalah palang merah remaja. Jadi ketika misalkan kursor itu kita arahkan ke sini, nah sudah ada keterangannya. Oh, PMR itu palang merah remaja. Paskibra juga demikian, ya. Kita sisipkan catatan pasukan pengibar bendera. Di sini TIK kita sisipkan catatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, nih sudah jadi data kita Bapak Ibu, ya. Jadi kalau di sini teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu, seandainya kita ingin tahu, ya. Di sini misalkan siswa ketiga milih PMR, siswa keempat milih Paskibra, siswa kelima memilih misalkan TIK, siswa keenam TIK, siswa ketujuh TIK, ya. Siswa ke-8 misalkan PMR, ya. Siswa ke-9 PMR, siswa ke-10 misalkan TIK, ya. Seandainya kalau ini kan datanya hanya sampel Bapak Ibu ya, hanya 10, jadi kita bisa tahu nih yang milih PMR hanya 4 siswa gitu. Tapi seandainya misalkan dalam satu rombel atau bahkan mungkin dalam satu sekolah ada banyak nama dan kita harus tahu berapa sih yang mengikuti ekskul PMR, maka kita bisa mengetikkan jumlahnya di sini, ya. Kita bisa mengetikkan jumlahnya di sini eh, untuk mengetahui misalkan berapa yang ikut apa namanya ekskul-ekskul yang pilihan tadi. Contoh misalkan jumlah total. Nah, jumlah total maka bisa kita bikin rumus di sini. Sebelum kita bikin rumus, Bapak Ibu, ya, kita harus memvalidasi data dulu, ya. Agar nanti ketika rumus itu kita ketik, kita bisa langsung tahu berapa jumlah siswa yang memilih ekskul pilihan mereka, ya. Dengan cara misalkan di PMR ini kita klik data, ya. Di atas ada menu data, kemudian kita klik validasi data. Sudah muncul Bapak Ibu, ya. Validasi data kita tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan, ya, setelah kita tambahkan kita pilih ini dulu. Nah, kriteria ini kita pilih kotak centang, ya. Klik ini. Nah, di sini, ya, kita pilih misalkan seandainya yang kita checklist centang itu kita tulis angka 1, ya. Maka yang tidak dicentang berarti 0, ya. Yang tidak dicentang 0. Kita klik selesai. Ini tidak harus angka Bapak Ibu ya. Ini bisa misalkan kita ganti dengan eh, benar. Benar. Yang tidak dicentang berarti salah. Nah, kita klik selesai. Nah, kita terapkan ke semuanya. Nah, kemudian kita klik rumusnya di sini, Bapak Ibu. Apa rumusnya? Eh,
rumus dalam menghitung apa namanya centang adalah ya count if. Kita ketik sama dengan ya. Kemudian kita tulis count if ya. Count if, kemudian kita ketik buka kurung, kita klik di sini Bapak Ibu, kemudian kita tarik sampai siswa ke-10 yang di bagian sini ya. Nah, kita tarik di sini ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, eh, terkadang tidak semua Chromebook itu sama ya. Ketika kita ingin membuat keterangan lanjutannya, ada yang dia cukup mengetikkan di sini ya Bapak Ibu atau di sini ya, bisa di sini, bisa di sini kita lihat. Ada yang cukup mengetikkan koma kemudian dibikin keterangannya apa. Contoh tadi keterangannya kalau yang dicentang adalah benar. Kita tulis benar, tanda petik. Cuman masalahnya di laptop kami, di Chromebook kami itu harus menggunakan kodenya titik dua, ya. Maka kita klik titik dua, kemudian kita ketik karena tadi di sini kita isi, nah di sini kita klik Bapak Ibu, kita isi yang dicentang itu benar, yang tidak dicentang salah, maka kita lanjutkan di sini. Ya, kriterianya apa? Bedanya adalah eh, kalau yang kita tulis di sini kata, kalau tadi kan sempat kita tulis angka ya Bapak Ibu. Kalau yang kita tulis di sini kata, maka harus menggunakan tanda petik. Ya, tanda petik. Ya, kita tulis benar. Ya, tanda petik lagi. Ya, kemudian tutup kurung. Kita coba enter. Nah, sudah berhasil Bapak Ibu. Maka di sini otomatis muncul angka 4. Berarti yang memilih PMR adalah 4 siswa. Ya. Kalau seandainya di sini kita klik, nah dia berubah otomatis 5. Ya, berubah otomatis 5. Nah, tuh berubah otomatis 5, kemudian apa namanya? Nah, kalau kita misalkan hapus, ya dia otomatis berkurang Bapak Ibu. Otomatis berkurang. Dulu di sini di tengah, kemudian biar enak ya. Bikin bold semua aja Bapak Ibu. Nah, jadi di sini 3 misalkan. Tuh. Tuh. Jadi ada 4 ya. Ada 4 atau 5 tergantung kita kliknya. Nah, jadi rumusnya apa? Kita lihat di sini rumusnya benar. Seandainya di sini, oh kalau misalkan kita ganti, ya berarti yang dicentang itu kita klik angka 1 misalkan, yang tidak dicentang kita kasih angka 0. Ya. Kita bikin nah, di sini, ya. Maka rumusnya di sini kita ubah Bapak Ibu, ya. Sama dengan count if buka kurung C5 sampai C14. Kemudian, nah, di sini perhatikan di sini, ya. Yang tadi benar kita tulis angka 1. Bedanya jika kata maka harus ada tanda petik. Kalau angka ya cukup kita tulis 1. Enter. Nah, sudah muncul Bapak Ibu 4 gitu ya. Sudah muncul 4. Kolom yang selanjutnya juga seperti itu Bapak Ibu ya. Yang pasti misalkan berapa jumlahnya? Ya rumusnya sama Bapak Ibu. Kita klik sama dengan kita klik count if. Maaf. Count if buka kurung. Nah, di sini sudah muncul ya. Sudah muncul Bapak Ibu. Karena apa kok bisa otomatis muncul? Karena tadi ketika kita milih validasi data, ya, maka kita tadi kan kita klik centang semua ya. Jadi berlaku untuk semua kolom yang ada kotak centangnya. Jadi ini tinggal diklik seperti ini. Tuh, ya. Yang selanjutnya juga begitu. Kita klik sama dengan, nah bahkan di sini sudah muncul Bapak Ibu. Kalau kita mau mengetiknya berarti count if ya, buka kurung E5 sampai E14, di sini 1. Ya, kita klik di sini.
Nah, sudah muncul. Ya. Jadi begini cara kita mengetahui jumlah siswa yang mengikuti ekskul di sekolah kita sebagai contoh. Ya. Eh, Kemudian Bapak Ibu yang eh, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat. Ya. Jadi kalau di sini kan datanya hanya 10 siswa, ya, hanya 10 siswa. Ini akan sangat berguna bagi kita ketika kita harus menghitung, ya, harus menghitung berapa data yang ikut siswa yang ikut PMR misalkan, berapa siswa yang ikut Paski, berapa siswa yang ikut TIK, atau misalkan nanti jika ada ekskul tambahan misalkan, bahkan ada tuh yang satu sekolah kadang ekskulnya sampai 5 bahkan lebih dari 5 itu ada. Dan ketika jumlah siswanya itu sampai ratusan, maka ini akan sangat bermanfaat dan sangat membantu kita dalam mengklasifikasi data. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kurang jelas dalam penyampaian. Ini hanya sekedar tutorial singkat aplikasi Google Spreadsheet yang kita pakai menggunakan Chrome. Demikian, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.